Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Anak raja memakai jubah, jubah dipakai harum mewangi. Mengapa Ustaz Somad nampak berubah karena pakai batik Kuantan Singh? InsyaAllah negeri ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Dr. Andos Haji Mursini MSI diberikan kesehatan walafiat insyaallah. Bapak Wakil Bupati diberikan istiqomah. Bapak-bapak dari kepolisian diberikan kekuatan untuk menolong agama Allah. Bapak Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, DPR, semuanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan zahir dan batin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini, setiap langkah kakinya, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat yang tinggi insyaallah. Yang kena panas dapat pahala 2 kali lipat. Begitu cara menyenangkan hati orang kepanasan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau terasa panas, banyak-banyak berselawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Pokoknya terasa hati mau marah, udah mau mengamuk, baca selawat. Bapak juga besok pagi begitu, kalau lambat bini mau masak, baca selawat. Mana kau bini tak datang juga? Bininya pula berselawat. Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah bapak itu tak akan marah. Janji Pak Ustaz, betul. Tiba-tiba besok bapak itu tak ada lagi minta kopi. Mana kopi? Sudah dibuatkan oleh yang lain. Marah ibu tu, pas ibu sudah mau marah, bapak tu pula berselawat. Sallallahu tak mempan melayang biru belanga. InsyaAllah hari ini semua baik-baik semua insyaallah. Rumah saya yang payah berceramah. Biasanya saya ceramah itu jamaah di muka. Ini semua jamaah. Ke kanan jamaah, ke belakang jamaah, ke kiri jamaah. Lama-lama awak berpusing semua. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Kuantan Singini, Bapak Kepala Kemakmuran Kementerian Agama, Nenek Mama, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat. Kalau saya membelakangi, padahal dulu orang tua sudah menasihati, jangan membelakangi orang tua, nanti punggung berbisul. Tapi hari ini mau tak mau, suka tak suka, karena susunannya begini. Mana panitianya? Akan datang dibuat satu arah saja. Ini pelajaran penting. Dibuatkan. Padahal stadion kita besar. Kalau dibuat di stadion. Ini maknanya panitia ini mau membuat acara sekali lagi. Insya Allah saya akan datang ceramah sekali lagi. Insya Allah. Waktunya kapan? Maret 2020.
Sekarang siapapun yang mengundang saya, bukan keluarga dekat, bukan orang jauh, saya tetap kasih tahu, Ustaz, kapan kami bisa mengundang Ustaz? Maret 2020. Kenapa hari ini bisa ke Kuantan Singingi? Tadi malam kami di Indragiri Hulu, nanti sore kami di Kampar. Dari Indragiri Hulu kalau mau ke Kampar maka lewat Kuantan. Tak mungkin kami melompat ke atas. Itulah maka kami singgah kemari, dan kebetulan hubungan kami dengan Pak Dr. Andes Haji Mursini MSI memang hubungan sejak lama baik sebelum beliau menjadi bupati. Waktu saya jadi Dewan Juri FTQ dulu, saya ditempatkan di rumah Pak Wakil Bupati. Waktu itu beliau Wakil Bupati. Dan kemudian ketika beliau Ketua LPTQ, saya tausiah di Gunung Toar, duduk sama beliau, makan sama beliau, sama-sama makan apa nama siput. Kalau disedot bunyi dia. Nama Pak Haji Mursini. Jadi jangan sangka Ustadz dekat sejak Pak Haji Mursini jadi bupati, tidak. Karena kalau orang sudah jadi semua mengaku saudara. Kenal semua Pak Bupati. Oh, kenapa? Tak tahu. Mudah-mudahan hubungan kita ini di dunia baik, di akhirat baik. Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulani, 2 orang, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah. Tafarraqa alaih, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah. Ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena partai, boleh jadi berpisah. Berkawan karena jabatan, tak lama, bisa jadi 5 tahun sebelum datang KPK. Berkawan karena harta akan binasa, berkawan karena kuasa akan sirna, tapi ada kawan yang kekal abadi. Berkawan karena la ilaha illallah. Insyaallah Bapak Ibu yang datang semua kemari, kita saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau Bapak Ibu datang karena ingin salaman, pulang akan kecewa karena tak dapat bersalaman. Bukan karena Ustaz itu sombong, tapi karena tangannya kurus. Itu kalau sodonya menaik tanggal loh. Jadi bukan berarti Kuansing ini tidak aman. Kenapa banyak betul polisi, tentara, Kokam, Banser? Kenapa banyak betul yang mengawal Ustaz Somad? Bukan Kuansing tidak aman, aman. Kenapa banyak yang mengawal? Supaya jangan ditarik-tarik oleh gerakan mak-mak garis keras. Kalau datangnya niatnya karena mau berfoto, pulang kecewa. Karena foto tak bisa dari dekat, tapi dari jauh bisa. Like and share. Tapi kalau berangkat karena Allah, langkahkan kaki. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita nanti di surga akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah kita tengok wajahnya, tak pernah kita pegang tangannya, tapi tiap hari kita ingat dia dalam apa? Allahumma salli ala sayyidina. Maka perbanyak salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi wa asra, dibalas Allah 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat kemuliaan. Oleh sebab itu kita banyak-banyak berselawat. Siapa yang banyak berselawat dinaikkan derajatnya. Mana contohnya? Itu yang naik di atas mimbar. Orang-orang yang banyak berselawat. Salahnya bagus kalian dari atas. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, ambil foto dari atas, ambil, penuhkan, tunjukkan kepada seluruh alam. Begini orang Kuantan Singingi pengajian. Tengok ramai, berlimpah sampai keluar. Ini setiap hari gini kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini kita ini menyambung antara 2. Isra Mi'raj sudah lewat, puasa di ambang mata. Jadi apa yang Ustaz mau sampaikan, gabungkan antara 2, Isra Mi'raj dan menyambut bulan suci Ramadan.
Pelajaran yang mau diambil ada 5. Pelajaran yang mau saya sampaikan ada 5. Isra Mi'raj dan menyambut Ramadan. Yang pertama, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad setelah dadanya dibedah, dibersihkan dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa Pak Ustaz? Liver. Bukan penyakit itu. Penyakit yang paling mengotori hati adalah, Bapak Ibu semua hafal ayatnya, wa min syarri hasidin iza. Itulah penyakit yang paling merusak, namanya hasad. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Menengok orang lain dapat nikmat. Iyalah, dia bisa duduk di bawah tenda, kami kepanasan. Siapa ibu bapak yang sakit hati menengok orang yang dapat nikmat ini, berarti dia sudah hasad. Kami mendoakan kalian yang kepanasan supaya hati kalian dingin. Kalian pun doakan juga kami supaya mudah keluar nanti selesai acara. Artinya kita saling doakan yang baik. Panjangkan umur Pak Bupati, sehatkan badannya. Yang sakit-sakit hati jangan berdoa, ya Allah capek lah yang mati. Kalau bisa jangan langsung mati, stroke agak 6 bulan. Jangan. Orang yang busuk hati, maka nanti badannya akan sakit. Pergi undangan, balik undangan, tiba-tiba jantung tak tentu. Bapak tak sampai hati menengok bini sakit, pergi ke puskesmas. Pak dokter puskesmas, tolong bini saya di rumah kesakitan. Puskesmas pun datang ke rumah membawa balon ketek yang hitam. Wah, ini tinggi betul tensinya. Berapa Pak dokter? 150/180. Jangan jauh-jauh dari rumah. Kenapa Pak dokter? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan kambing? Tak ada. Ada makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan sop kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Kenapa darah bisa naik? Tadi waktu undangan nampak kawan pakai gelang emas besar. Kawan yang pakai gelang emas ini pun menunjukkan pula beda-beda jam berapa ya? Jam berapa? Datang. Sudah tahu kawan sakit hati, yang menengok pun tak tahan, asal nampak mau balik datang. Akhirnya sampai ke rumah pening. Padahal gelang emas itu pun imitasi, dibeli pasar bawah. Di pasar bawah berserak-serak. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pakai gelang emas besar. Kenapa? Karena nanti akan menjaga hati orang. Dan satu lagi merusak. Ingat, bapak-bapak kepolisian susah mau menangkap perampokan nanti. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz, hati saya sakit betul menengok dia. Kenapa? Rumahnya baru. Ustaz, hati saya marah betul sama dia. Kenapa? Mobilnya baru. Tapi yang paling saya tak tahan hati nengok dia Pak Ustaz. Kenapa? Bininya baru. Ibu janganlah marah. Bininya baru karena yang lama meninggal. Ibu mau marah-marah aja. Udahlah awak datang dari jauh-jauh, Ustaz pun ceramahnya menghangatkan hati awak pula. Udahlah awak kepanasan, ceramahnya pun panas, mau apa balik? Jangan. Maka kesimpulannya adalah bersihkan hati. Makanya apa kata Ustaz A'agim? Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati, bersihkanlah hati. Macam mana hati Nabi Muhammad dibersihkan? Pakai air Zam-Zam. Lalu kita pakai apa? Pakai air Kuantan. Bukan dengan itu berdoa. Selesai wudhu doa, Allahumma ja'alni minan tawabin. Jadikan aku orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin.
jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, bersihkan hati kami dari penyakit hasad, bersihkan hati kami dari penyakit dengki. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Kalau nampak kawan dapat nikmat, doakan dia selesai tahajud malam, selesai sholat. Ya Allah, panjangkan umur saudara saya ini, berikan dia rezeki yang barokah, jadikan anaknya soleh solehah, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Itu cara menghilangkan penyakit hati. Bayangkan wajahnya. Saya yang mengejek-ngejek saya di internet itu, yang membuli-buli saya doakan mereka selalu. Ya Allah, berikan mereka hidayah. Ya Allah, tak pernah Ustaz marah. Tidak. Kenapa Ustaz tak pernah marah? Tak pernah kami tengok Ustaz balas caci maki mereka di YouTube, caci maki mereka di FB. Kenapa Ustaz tak marah? Karena saya tak punya password. Yang mengaturnya admin semuanya. Itu caranya, jangan dibalas. Dia sudah mencaci maki saya Pak Ustaz, dia sudah melempar saya pakai batu. Siapa yang melempar engkau pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Siapa yang melempar kamu pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Siapa yang melempar kamu pakai batu? Lempar dia pakai bunga. Sudah 3 kali Pak Ustaz, lempar dia pakai bunga. Yakinkan potnya ikut sekalian. Jangan dia sudah pulang aja. 3 kali dia lakukan. Ustaz Somad, saya diejek-ejek orang, doakan dia. Saya diejek-ejek orang, maafkan dia. Saya diejek-ejek orang, laporkan dia ke Polres. Biar tahu dia. Ini dagang sama kita ada Pak Kajari, Kejaksaan Negeri. Tuntut dia. Pasal apa? Pencemaran nama baik. Pasal apa? Mengganggu ketertiban. Masya Allah, tengoklah hebatnya doa orang-orang soleh. Tadi kita kepanasan, begitu datang angin berhembus sejuk terasa. Betul? Padahal tak ada kipas angin. Tak ada. Tapi doa orang. Kita ni menumpang kuah. Ada orang-orang yang berdoa. Kita ni meminta doa orang. Makanya kalau jumpa orang, doakan saya Pak, doakan saya Bu. Maukah Bapak Ibu mendoakan Ustaz Abdul Somad? Doakan Ustaz Somad mati dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Nanti malam masih pengajian di Simalinya. Kalau mati sekarang, berhentilah pengajian nanti malam. Mati kapan saja bisa, yang penting mati husnul khatimah. Kalau hati bersih, maka insya Allah mati husnul khatimah. Mudah orang berbisik ke telinga, la ilaha illallah, nampak mulutnya bergerak. Tapi orang yang busuk hati, payah mati. La ilaha illallah. Bolak-balik Pak Imam membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Berapa harga sawit? Oleh sebab itu mari kita bersihkan hati. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan rumah, bagus. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan kantor, mantap. Menjelang Ramadan banyak orang membersihkan diri, oke. Tapi jangan lupa hati dibersihkan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu, hati kamu. Tapi jangan gara-gara Ustaz Somad cerita hati, besok pagi pegawai PNS tak mandi. Dipanggil sama Pak Bupati. Sini, kenapa kamu tak mandi, tak rapi, tak bersih? Allah tak memandang wajah kita, Allah memandang hati kita. Bau hantu. Nah, sekarang kita pindah pula ke sana. Serba salah saya jawab. Jangan buat lagi saya seperti ini akan datangnya. Kita viralkan video. Hidup kamera ini kan. Kepada seluruh panitia yang mengundang pengajian se-Indonesia, buatlah pengajian arah jamaah hanya satu saja. Kita sampai keliling payah selalu putar-putar. Like and share. Nah, yang kedua, apalagi pelajaran yang kedua? Pelajaran yang kedua dari Isra Mi'raj adalah Nabi melihat waktu Isra Mi'raj ada orang memakan besar sebesar rumah.
Ada bosar susah rumah dia makan, masuk ke dalam perutnya, maaf cakap, keluar dari bawah sampai melebur, membakar, hancur usus-ususnya. Lalu Nabi bertanya, siapa itu wahai Jibril? Jibril menjawab, itu adalah orang yang makan riba, makan haram. Pinjam 100, bayar 120. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000. Pinjam 10 juta, bayar 11 juta. Riba. Orang yang makan riba kena 5. Yang pertama, alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba bangkit dari kubur macam orang kerasukan jin, hantu, setan. Kata orang Jawa, kesampet. Nanti kalau kita bangkit dari kubur, nampak tengok ada orang macam kerasukan setan, maka riba kan? Dia pun nunjuk kita, wah amal bigodah lagi. Maka jangan kasih anak kita makan riba. Yang kedua, orang yang makan riba sepiring nasi haram, masuk ke badan jadi darah menyembur dari jantung naik ke otak, isi otak darah haram. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Nasiatin, kazibatin, fatinah. Ubun-ubunnya kotor, ubun-ubunnya salah, gara-gara otaknya darah mengalir makan riba. Anak kita yang hijau, anak kita yang bersih, bini kita yang soleha, kotor kepalanya gara-gara dikasih makan riba. Ibu jangan asal minta saja bapak-bapak. Bapak kalau tidak ada bawa uang banyak jangan pulang. Abang pulang ada uang, abang sayang. Tak ada uang, abang melayang, abang kena tendang, ditampukan tunggang langgar. Akhirnya bapak ini ketakutan, dibawanya duit riba, makan duit riba, haram, isi kepala otak semuanya haram. Orang mendengarkan pengajian dia, alhamdulillah di Kuan Sing tak ada satu pun yang tidur. Kenapa tak tidur? Takut. 3. Orang yang makan riba, darahnya berubah menjadi daging membalut tulang. Ayyuma lahmin nabata min haramin. Setiap daging yang ada di badan nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, pennaru aulabi, tempatnya api neraka jahanam. Nanti ditimbang di padang mahsyar. Hai Abdul Somad, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja. Yang 30 haram, masuk neraka jahanam, dibakar. Berapa panasnya Pak Ustaz? Diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Yang ketiga, duit riba diberikan kepada anak yatim, santunan kepada anak yatim. Sapu kepala anak yatim, ibu-ibu menyapu kepala anak yatim. Mana anak yatim yang paling gondrong, itu yang disapunya, karena pahalanya banyak. Yang gundul tak ada yang mau nyapu. Diterimakah sedekahnya? Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Selanjutnya, apa bahayanya orang makan riba? Orang yang makan riba, duit riba dibawanya ke Makkah, dia haji dan umrah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur. Janganlah tunjuk kami Pak Ustaz, kau tak dapat haji mabrur. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Makanya tak ada perubahan. Dulu sebelum pergi haji tak berjilbab, balik daripada haji dibonding. Dulu sebelum pergi haji pakai rok pendek, balik daripada haji tak pakai rok. Tak ada perubahan sama sekali. Tapi di Kuantan Sengingi semua perempuan sudah pakai jilbab. Itu kenapa tak berjilbab? Oh, laki-laki. Masya Allah, jilbabnya panjang. Macam mana jilbab orang Kuantan Sengingi? Panjang ke bawah. Ini sekarang ada jilbab ni pendek, jilbab panjang, celana sempit, menjerit Pak. Jangan pakai celana sempit, karena kalau pakai celana sempit ke masjid banyak bapak-bapak masuk parit gara-gara nengok ini. Kenapa ya? Jangan pakai celana sempit,
celana sempit, jangan pakai celana legging. Tapi orang tak peduli, biar sempit asal gaya. Celana sempit itu di Amerika dipakai di ruang tertutup senam aerobik. Sampai awak dipakai di pasar pagi Arengka. Banyak tukang ayam salah potong. Dipotong kaki ayam. Leher ayam. Alhamdulillah di Kota Singing tak ada lagi orang pakai celana sempit. Ibu kemarin celana sempitnya mana? Udah mau sedekah kan Pak Ustaz? Mengalir lah dosanya. Celana sempit itu digunting untuk lap tangan, digunting untuk lap kompor, atau hanyutkan ke sungai, dipakai putri duyung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pakai celana jin. Kenapa tak pakai celana jin? Banyak anak gadis diganggu jin. Waktu ditanya, kenapa kamu mengganggu hai jin? Apa kata jin? Karena celana kami dipakainya. Alhamdulillah di Kota Singing tak ada lagi orang pakai celana jin. Laki-laki pakai celana jin silakan. Ustaz Somad kenapa tak pakai celana jin? Iya juga ya. Ini hadiah dari Kuantan Singing. Bajunya batik, celananya lembut. Kalau dikasih tadi celana jin, kamu pakai. Kalau jinnya koyak di sini, oh tidak. Nampak lutut, udah lah hitam kuku di sebelah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang mau pakai pakaian sempit? Karena otaknya kotor. Siapa yang mengotorinya? Karena makanan Arab. Akhirnya setan masuk ke otak. Alladzi waswisu fi sudur. Sudur artinya dada, bukan sendok. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Sudur, dada. Karena di dada itu jantung, letak jantung itu di dada sebelah kiri. Coba rasakan dia berdegup dan berdetak. Dia berasa? Masih berdegup kan? Kalau tidak, kasih tahu. Dan kami laksanakan 4. Mandikan, kafankan, kuburkan, sholatkan, kuburkan. Nah, angkat tangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama dia ada di dalam diri kita, selalu berbisik-bisik, lawan. Cara melawannya, jangan makan haram. Karena jantung menyemburkan darah, darah naik ke otak. Kalau sampai darah tak normal naik ke otak, itulah orang kena penyakit apa namanya, stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan insyaallah. Ceramah saya dibagi 3. Yang pertama ceramah, yang kedua menjawab pertanyaan yang ditulis di kertas, tapi jangan banyak-banyak, 3, 5, 10, oke, no problem. Yang ketiga nanti kita berdoa supaya kita sehat iman dan Islam dan bisa melaksanakan puasa Ramadan tahun ini insyaallah. Yang ketiga, pelajaran dari Isra Mi'raj. Yang pertama, apa tadi pertama? Lupa Bu. Hah? Bersihkan hati. Bersihkan dari penyakit hati. Yang kedua, hah? Jangan makan riba, makan haram. Yang ketiga, apalagi kalau bukan memakmurkan masjid. Tapi saya tak perlulah ceramah tentang masjid, karena masjid melimpah ruah. Ini melimpah ruah. Ini sholat Jumat pun tak macam ini penuhnya kan? Ini sholat apa yang macam ini? Sholat Idul Adha penuh maklum. Kalau sholat Idul Adha orang ramai sampai keluar maklum. Kenapa? Karena habis itu ada pembagian daging kurban. Ini habis ini ada daging kurban. Jangankan daging kurban, ikan asin tak ada. Tapi Bapak Ibu tenang, karena saya dapat berita habis acara ini kita akan ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dekat rumahnya ada masjid, ramaikan sholat berjamaah. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Tengoklah
Hari ini orang Kuantan Sengingi, polisi sholat ke masjid, tentara datang ke masjid, kejaksaan datang ke masjid, anggota DPR datang ke masjid. Sekarang ini sedang musimnya orang rajin ke masjid. Kenapa? Musim pilkada, musim caleg. Nanti caleg-caleg datang ke masjid membawa 2 gulung karpet. Tolong pilih saya. Nanti kalau saya menang, saya akan tambah lagi. Ini DP-nya. Tapi kalau saya kalah, ini saya jemput balik. Pandanglah dia memang dari dulu ke masjid. Sebelum jadi bupati memang sudah ke masjid. Sebelum jadi bupati memang sudah jadi pengurus LPTQ, lembaga pengembangan tilawatul Quran. Tak ada beda sebelum sama sesudah. Sama-sama datang ke masjid. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Takbir bukan ngajak perang. Takbir itu membangunkan kawan yang tidur di sebelah. Ini jam berapa? Jam 2. Jam 2 ini jam genting. Apa kata pepatah Melayu? Kalau urat perut tegang, pondok urat matuk. Perut udah diisi tadi, maka mata mulai kendor. Itu maka takbir. Kalau nampak kawan sebelah ngantuk, takbir. Allahu Akbar. Kita ini harus berpikir, jangan cuma jadi ustaz saja. Maka ustaz jangan ceramah aja. Ustaz mesti merasakan bagaimana jadi jamaah. Ternyata jadi jamaah jauh lebih berat daripada jadi ustaz. Kalau ustaz cuma ceramah, tapi ketika jadi jamaah, baru saya sadarkan waktu terlambat datang khutbah Jumat. Terlambat aku datang khutbah Jumat, akhirnya duduk di bawah mendengar khutbah khatib. Beratnya minta ampun. Sejak itulah saya pendekkan khutbah, tak banyak-banyak. Dan kalau saya sedang khutbah, nampak saya ada orang mengantuk di bawah, itu yang paling kuat takbir saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendengar takbir setan-setan lari. Makanya rumah baru takbir, mobil baru takbir, orang yang baru menikah takbir, sholat sunnah ditiupkan doa di kepalanya. Sholat sunnah 2 rakaat, suami meniupkan doa ke kepala istrinya itu. Ibu dulu ada dibuat bapak macam itu? Insya Allah nanti dibuatnya sekali lagi. Sama ibu juga, bukan sama yang lain. Tapi pengantin lama Pak Ustaz, yang lama sama yang baru sama saja. Bedanya barang lama stok barang baru stok lama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka masjid, anak-anak dibawa ke masjid. Tuh, anak-anak bawa ke masjid. Berapa orang anak-anak dibawa ke masjid? Anak-anak dibawa ke masjid, tapi pakai pampers. Karena kalau tidak dia kencing di masjid, kotor karpet. Bapak-bapaknya yang mengantuk siang hari, nanti di bulan Ramadan tengoklah, makin besar masjid, makin sejuk AC-nya, makin lapang masjid, maka siang Ramadan makin banyak orang iktikaf diam di masjid. Betul? Jam-jam 2 tu kalau tengok, oh penuh macam ikan sarden. Kita bangunkan, pak, jangan tidur di masjid. Langsung dia bangun membacakan hadis, naumus shaim wal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hafal pula nya hadis itu. Sampai hari menghafal hadis itu. Hadis yang lain tidak ada hafal. Tidurnya orang puasa adalah ibadah, hadis dhaif. Boleh dipakai untuk qada'il amal, tapi untuk memberikan motivasi tidur tidak. Kalaupun terpaksa mau tidur di masjid, tidurlah telentang, jangan telungkup. Karena kalau telungkup ngeces keluar air liur kena ke karpet. Orang malam mau sujud tarawih, doa paling banyak waktu sujud Allahu Akbar. Imam lama sujud, dia menahan nafas. Allahu Akbar. Imam mengucap Allahu Akbar, makmum alhamdulillah. Saya nih Pak Ustaz, jangankan tidur telungkup, tidur telentang pun ngeces juga apa lu. Belilah pampers. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Masjid Kuantan Sengingi kebanggaan kita. Model arsitekturnya mantap, di dalamnya pula mantap, megah dan mewah. Karpetnya luar biasa, keramiknya memanjat sampai ke tiang. Mudah-mudahan jamaahnya juga ramai insyaallah. Amin.
Masjid-masjid yang dekat rumah kita jangan sampai kita tinggalkan. Isi ceramah-ceramah yang berkualitas. Ada Dr. Hamdani dari Pesantren Syafaatul Rasul, ada Ustaz siapa namanya? Ustaz Mulkan. Ustaz Mulkan dari Madinah tuh. Ustaz Mulkan tuh dari Madinah. 4 tahun di Madinah, 4 tahun minum air Zam-Zam. Awal sampai hari di Madinah. Habis itu suruh polisi berangkat. Roh, adik. Sampai tahun di situ. Makan di Madinah, tidur di Madinah, makan di Madinah, jalan-jalan di Madinah, mengigaunya pun pakai bahasa Arab. Itu datang pengajian, ikuti semua. Ada pula yang LC di Al-Azhar, MA di Al-Azhar. Ustaz Somad itu cuma LC di Al-Azhar, MA-nya pindah ke Maroko. Tapi ini orang LC Al-Azhar, MA Al-Azhar. Ustaz Irsyad Azizi dari Kuansing. Datangi, manfaatkan ilmunya. Orang bolak-balik belajar di Al-Azhar, tapi LC pulang. LC lagi cemas. Dia LC Azhar, MA Azhar, kepalanya isinya hadis-hadis Nabi. Belajar sama dia, undang ke masjid-masjidnya, ramaikan majelis ta'lim. Alhamdulillah Pak Ustaz, masjid kami ramai tiap malam Ramadan. Tiap malam? Iya, dari malam 1 sampai 10 aja Pak Ustaz. Malam yang ke-20 tinggal pemain inti saja lagi. Malam pertama, kedua itu ramai, ada pemain naturalisasi Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masjid harus kita jaga. Yang keempat, apa yang kita perlu persiapkan setelah Isra Mi'raj masuk ke bulan Ramadan, maka kita siapkan tak lain tak bukan adalah mansoma. Yang keempat, siapa yang puasa di siang hari imanan karena takut pada Allah, wahtisaban karena mengharapkan balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Puasa itu apa? Tahan mata, tahan hati, tahan kepala jangan mikir macam-macam, tahan telinga. Alhamdulillah Pak Ustaz, suami saya kalau bulan puasa matanya memang dia tahan dari mulai subuh sampai maghrib tak buka-buka. Ini tak betul. Bukan berarti puasa mengurangi etos kerja. Pak polisi tetap bekerja di lalu lintas jalan raya. Bapak tentara tetap mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak pegawai ANS, PNS tetap masuk kantor. Tidak ada keringanan, tetap bekerja, tetap beraktivitas. Ustaz Somad tetap ceramah. Tapi kita tetap menjaga. Masuk ke kamar mandi, kunci pintu, minum agak 2 teguk air. Ada orang tahu? Tidak ada. Jangankan 1 teguk, masukkan kepala, minum setengah Pak. Habis minum, pas mau keluar, keringkan bibir. Setelah kering, miringkan kepala. Buat dia yang mau mati. Padahal perut kenyang. Ada orang tahu, tak tahu, tapi dia maha tahu. Siapa dia? La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Itulah makna puasa. Ada makan, taat. Datang kawan, ini yang muda-muda nih, banyak godaannya. Datang kawan ngajak, bro, ayo kita makan soto Medan. Tidak, haram. Aku sedang puasa. Sekalinya aja, nanti kita ganti. Tidak, sekali tidak. Aku yang bayar, ayo. Sekali haram, tetap haram. Jangan ada. Ini orang mudah saja membatalkan puasa. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya utang puasa. Suman waliyuhu, ahli warisnya wajib melaksanakan puasa penggantinya. Ibu, kemarin berapa kali puasa ibu tinggal? Berapa kali kemarin puasa ibu tinggal? Ramadan kemarin 7 hari tinggal. Sudah diganti apa belum? Alhamdulillah. Padahal belum. Udah. Belum ganti. Man mata, siapa yang mati? Janganlah tunjuk kami Pak Ustaz. Siapa yang mati? Wa alaihi syamun, punya utang puasa. Soman huwa liyuhu, ahli warisnya wajib menggantikan puasanya. Tanya emak kita, tanya ayah kita, berapa kali puasanya tinggal? Alhamdulillah Pak Ustaz, istri saya puasanya tinggal 7 hari. Bapak berapa? 14 hari. Rupanya laki-laki ini lebih banyak pula puasanya tinggal. Maka ganti puasanya Pak, puasa ibu ganti. Jangan sampai mati menghadap Allah ada hutang piutang. Hutang kepada manusia bisa dibayar, hutang kepada Allah mesti ditebus dengan ibadah-ibadah. Maka jangan sampai tinggal puasa. Yang kita sayang sama anak-anak kita, ajarkan mereka berpuasa.
yang umur 5 tahun, 7 tahun, jangan dipaksa. Kalau dia minta makan, kasih makan, ma. Minta makan, ma. Nanti tunggu azan maghrib, dikit lagi, pas azan maghrib mati. Insya Allah tidak, semuanya sehat walafiat insya Allah. Ustaz Somad, ada tak tinggal puasa dulu? Ada. Saya kan lahir tak langsung jadi ustaz. Waktu sekolah dulu datang kawan bawa soto, mama, ayo makan yuk, ayo. Tapi setelah ini saya ganti semua dah, tobat saya sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini nafsu ditahan. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi, sedekah. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Tulis besar-besar di depan ruang tamu. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Oh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak senang maghrib, Bang? Jangan tak ambil lagi. Apa guna puasa tadi? Puasa itu menahan makan, menahan nafsu, menahan telinga, mata tak boleh memandang yang tidak-tidak, tak boleh duduk di tepi jalan, nampak orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Otomatis mata memandang, mau ditundukkan, nafsu menyuruh, mau dipandang, puasa rusak. Datang pula orang menelpon, kabarnya si Anu begini, begini. Jangan bicara aib orang lain, kita sedang puasa. Jangan telepon saya, kita sedang puasa. Stop, jangan bicara. Terus gimana? Kita lanjutkan di WA aja. Sama aja. Mulut tak bicara, tapi tangan bicara. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menolong kita di hadapan Allah? Anak lari. Yauma yafirrul mar'u min akhi, saudara kandung lari. Wa ummihi, ibu kandung lari. Wa abi, ayah kandung lari. Wa sahibatihi, istri lari. Wa bani, anak lari. Kau akan datang menghadap Allah sendirian. Yang akan menolong engkau hanya iman dan amal soleh, bukan somat. Amal soleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sudah berapa saya sampaikan? 4. Yang terakhir yang kelima. Tadi saya mulai ceramah jam 1:30. Sekarang jam 2:30 kurang 10 menit. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit. Setelah itu dilanjutkan menjawab pertanyaan. Setelah itu baru kita baca doa. Yang tak tahan kepanasan silakan pulang. Tapi jalan pulang tak nampak. Melangkahi bahu orang tak bisa. Oleh sebab itu nunduk aja dah. Ya Allah, capek lah Ustaz Kusnam. Yang terakhir yang kelima, apa hikmah dari puasa? Supaya malamnya membiasakan diri sholat tahajud. Ustaz itu berceramah aja tahajud. Jangan-jangan dia tak tahajud. Tadi malam Ustaz tidur di mana? Peranap. Di Peranap di mana? Tak tahu dah rumah siapa. Yang jelas rumah saudara kita orang beriman dekat tanah lapang. Tidur karena capek dari lalah, lalu terbangun jam 4. Jam 4. Yang 4 masih bisa tahajud? Bisa. Mandi, bagus mandi malam. Katanya mandi malam rematik sakit tulang. Mandi yang sakit tulang itu dari azan maghrib ke jam 12. Ada pun jam 2, jam 3, jam 4 bagus mandi malam. Bapak-bapak yang payah mandi, siram dia pakai air nama. Bagus mandi malam supaya sehat. Habis itu sholat. Yang paling bagus sholat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunat wudu 2 rakaat. Yang bagus lagi setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya yang anaknya kuliah supaya cepat sarjana insyaallah, amin. Usolli sunat hajat. Yang sudah sarjana supaya cepat dapat kerja insyaallah, amin. Yang sudah kerja supaya bisa menikah, amin. Yang sudah menikah supaya anaknya soleh dan solihah, amin. Nah, sebutkan usolli sunatal hajat. Hajatnya dalam hati aja. Usolli sunatal hajat. Allahu Akbar.
Ayatnya terserah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lama dia memilih ayat karena dia banyak hafalan. Qul huwallahu ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangun tengah malam, tasaharu, makan sahurlah. Tasaharu, makan sahurlah. Fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur ada barokah. Banyak ibu-ibu tak mau makan sahur. Ibu gak makan sahur takut gemuk. Akhirnya minum air 1 gelas. Nanti bukanya makan 3 piring. Sama aja. Makan itu tidak membuat orang gemuk. Silakan makan banyak-banyak, tak gemuk. Mana contohnya? Ini contoh. Dan tadi makan sama Pak Bupati, semua saya makan. Tak pernah saya nahan makan. Saya kalau ceramah diundang ditanya sama orang, Ustaz sudah ada pantangan? Sudah Pak. Apa pantangannya? 1. Apa pantangan? Pantang loke abi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu bukan makanannya, yang salah itu adalah pola makannya. Makan tak apa-apa, kulu, makanlah, wasrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ini makan sampai 4 kali tambung. Ini khususnya berapa kilometer? Induk dari segala penyakit adalah makanan. Maka berpikir sedikit, makan banyak, pikir sedikit. Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Nabi itu tidurnya sedikit, umatnya sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu makannya sedikit, umatnya sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Menjelang sholat tarawih ke tarawih pun sempatnya makan. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah mengendalikan hawa nafsu dengan tetap ibadah di waktu malam. Itulah 5 yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada orang bertanya, siapa yang ceramah di Masjid Kuan Sing tadi? Ustaz Somad. Apa yang dia sampaikan? Ada 5 hikmah Isra Mi'raj dan Ramadan. Apa yang 5 itu? Entah, aku minta ingat. Rekamannya ada insyaallah. Ini ada rekaman kamera 1, rekaman kamera 2, rekaman HP ada. Bapak pun ada juga pakai HP, bapak pun ada juga pakai HP. Ini ada lagi kamera. Oh, banyak kamera rumahnya. Nah ini tak ada. Yang di dalam ini tak ada yang punya kamera. Mana kertas sebenarnya? Banyak pula. Bagi wanita lebih dianjurkan sholat di rumah, tapi sholat di masjid pahala berkali lipat. Jadi bagaimana pendapat Ustaz? Perempuan yang sholat di masjid hukumnya boleh, tapi kalau dia di masjid nanti menimbulkan fitnah, jangan. Anak lajang, kebetulan dia jadi imam di masjid itu, ada pula anak gadis sering dia ke masjid. Nah ini menimbulkan fitnah. Di Palestina perempuan tak boleh ke masjid, karena kalau perempuan di masjid nanti ditangkap tentara Israel. Tapi di Kuan Sing ada tentara Israel di balik pokok kota itu. Ada. Kalau ada udah ditangkap Pak Kapolres dah. Tak ada itu. Oleh sebab itu maka di Kuan Sing silakan sholat di masjid, karena aman, tentram, adab, ayam, tak ada fitnah, tapi tetap dalam kurung syarat dan ketentuan jangan sholat di masjid make up bedak Kelly 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Jangan ke masjid pakai solek-solek jahiliyah. Jangan ke masjid pakai pakaian-pakaian yang menor norak. Selama dia baik, maka insya Allah baik, tak apa-apa. Saya orang tua Pak Ustaz. Orang tua kami sudah lama meninggal, harta warisan ada, tapi sampai sekarang belum dibagi. Karena adat di sini kalau harta warisan diberikan kepada anak perempuan lebih banyak. Kapan sebenarnya harta warisan dibagi? Dalam waktu yang secepat-cepatnya. Jangan sampai kita makan harta orang haram. Berapa lama kau nikmati haram? Di akhirat merasakan azabnya. Sebiji beras kau makan haram, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Tak sanggup kita, begitu meninggal bagi langsung. Setelah itu barulah kita selamat daripada makan haram. 2. Seperti apa pembagian harta warisan itu Pak Ustaz? Ini nampaknya ibu-ibu tak sabar mau dapat warisan berapa. Walakum nisfu ma taraka azwajukum
illam yakul lahunna walad. Hai laki-laki, kau dapat setengah harta istrimu kalau istrimu tak punya anak. Kebetulan ibu PNS, duitnya banyak, duit ibu 1 miliar, meninggal ibu tak ada anak, maka bapak dapat setengah. Berarti bapak dapat 500 juta pak. Banyak tuh pak, bisa tuh nikah lagi. Fa in kana lahunna waladun, kalau ibu punya anak, falahunna rubu'u, suami dapat seperempat. 1 miliar duit ibu, bapak dapat berapa? 250 juta. Banyak juga tuh pak. Yang 750 lagi kemana? Dibagikanlah kepada ahli waris ibu yang lain, emak ibu, bapak ibu, anak-anak. Lizakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki dapat 2 kali bagian dari bagian laki-laki, dapat 2 kali bagian perempuan. Yang tak paham datang ke pesantren Syafaatul Rasul, kami tak tanya bagaimana pembagian saya ini. Pak Ustaz, tolong bagikan harta suami saya. Suaminya udah meninggal, masih ada di rumah. Cuman saya penasaran aja, berapa jatah saya? Apa boleh harta warisan dijadikan harta tua yang tidak boleh dijual dan tidak dibagi-bagi? Ini namanya harato tinggi. Harta perempuan, dia wasiatkan harta tanah padi ini 2 hektar jangan dibagi kepada anak laki-laki, tapi menjadi wakaf keluarga. Kalau meninggal nenek, turun kepada anak perempuan. Meninggal anak perempuan, turun pada cucu perempuan. Tapi bukan hak jual, bukan hak hibah, hanya untuk hak pakai saja. Supaya apa? Supaya anak perempuan jangan sampai susah. Itu namanya wakaf keluarga. Boleh, apa pula salahnya? Ini saya kasih 5 hektar tanah padi, meninggal nanti akan diwakafkan lagi turun kepada, itu namanya wakaf zuriyah. Nah, tapi kalau harta warisan, itu tak bisa. Bedakan antara harta warisan pencarian dengan harta wakaf keluarga. Saya seorang siswa SMA Pak Ustaz, bolehkah bersalaman dengan guru yang berlawanan jenis atau dengan orang tua teman yang berlawanan jenis? Saya sampai sekarang belum pernah bersalaman dengan mahasiswi. Tanya mahasiswi saya dulu, pernah tak kalian salaman sama Ustaz Somad? Tanya. Kalau ada, bawa ke sini biar saya tengok muka. Kalau ada bapak ibu punya anak, wait, tanya, pernah kau salaman sama Ustaz Somad? Datang mahasiswi mau salaman, Ustaz, saya tak mau salaman. Kenapa? Li'ayyut'ina ala ra'si ahadikum, dicucukkan ke kepala kamu, bimihyatin minan nar, paku dari api neraka, khairun, lebih baik daripada kau menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Makanya datang dia mau salaman. Tak mungkin saya diam aja, malu lah dia. Akhirnya saya gini kan, ini salam Mahabharata. Makanya nanti kalau ada ibu-ibu mengulurkan tangan saya tak salaman, jangan kecewa, jangan marah. Ustadz itu menjaga. Alah, Ustadz itu ngomong aja. Kemarin saya tengok ada ibu-ibu salam, nenek-nenek. Nenek-nenek tak apa-apa. Nenek-nenek kan tak bernafsu, tapi ada juga orang bernafsu. Kita tahu kalau untuk masuk kerja mendapatkan jabatan dengan cara menyogok, perbuatan haram. Kalau sudah terlanjur, sebagian sudah dipergunakan untuk kebutuhan, bagaimana cara kita menghalalkannya Pak Ustaz? Tak tahu saya tadi. Pokoknya saya sudah haram. Tak pandai saya menghalalkan. Ada orang pandai menghalalkan babi, katanya disembelih pakai bismillah, bisa halal. Saya tak pandai menghalal. Asal sudah haram sekali, haram. Ustaz, ini ada nyogok 10 juta, haram. 10 juta Pak Ustaz, haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz, aku istiqoroh dulu. Kalau sama saya tidak, sekali haram, sampai mati, haram. Ustaz kami kasih 50%, haram. 90 Pak Ustaz, nanti kita baca kita. Apa kuncinya supaya kita istiqomah Pak Ustaz? Balik dari sini, jangan pulang ke rumah, singgah ke rumah sakit, tengok orang yang cuci darah, keluar darah dari badannya, masuk ke mesin, dicuci 5 jam, masuk lagi ke badan, seminggu 2 kali cuci darah. Menengok orang yang sakit, bangkit semangat kita beribadah. Pulang dari sini, langsung ke rumah sakit.
Kalau penjaga bertanya, "Bapak mau kemana?" "Saya mau nengok orang sakit." "Kamar berapa?" "Semua yang rumah sakit ini mau saya tengok." Yang kedua, kalau ada orang mati, tengok kuburannya, memandang jasadnya. Dulu orangnya tegak perkasa, dulu suaranya lantang, tapi setelah mati kulitnya dingin sejuk macam es batu. Tak berdaya, mana tenaga, mana kuasa, mana harta, tinggal menengok orang mati, membangkitkan semangat. Saya kalau ada jamaah meninggal, saya buka wajahnya, saya cium sesama laki-laki. Yang perempuan jangan, walaupun dah meninggal, kalau dicium marah lakinya. Apakah hijrah ini akan sia-sia jika kami masih melakukan kebiasaan buruk kami? Ini anak-anak muda yang baru hijrah. Kalian hijrah harus total, all out. Jangan hijrah setengah-setengah. Ini katanya udah hijrah, tapi malam masih miss call. "Hai, bangun tahajud ya." Hijrah apa itu? La talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan yang hak dengan yang batil. "Ustaz, kami sudah hijrah, boleh kami sama-sama tarawih ke masjid?" Say no to bonceng. Buka HP, cari namanya, delete dari HP. Buka HP, buka Facebook, cari namanya, unfriend, buang dia, buanglah mantan pada tempat. Dan cari-cari juga lagi. Apa boleh lingkungan sekitar masjid dijadikan tempat senam? Oh, tempat senam celana sempit. Banyak orang senam ini bukan makin sehat, makin sakit. Banyak orang senam saya tengok di kantor-kantor, badannya tak bergerak, biji matanya aja bergerak. Menengok instruktur senam di muka. Ini tempat suci bersih, jangan senam-senam pakai belakang pakaian sempit. Saya masuk ke kuil Kampung Keling, Medan. Di Medan itu ada Kampung Keling, India, Hindu. Tertulis di pintu, ini rumah ibadah, tempat kuil. Jangan pakai pakaian sempit, jangan pakai celana pontong. Aduh, di kuil Hindu begitu. Apalagi gimana kita Islam? Kenapa bisa? Padahal orang India itu pakaiannya tidak tertutup macam orang kita. Tapi kalau sudah di tempat ibadah, kalau tak percaya pergi nanti ke Kampung Keling. Saya waktu ke sana saya tengok tulisan itu ada. Bagaimana hukum bagi perempuan yang sedang haid masuk ke dalam masjid? Perempuan haid tidak boleh megang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh iktikaf. 7 larangan. Begitu kata Syekh Wahbah Suhaili. Lalu perempuan yang sedang haid kalau mau ikut pengajian di mana? Perempuan sedang haid tempatnya di emperan teras masjid. Nah, ini untuk orang haid semua nih. Makanya di teras masjid tetap dipasang mikrofon, tetap dipasang pengeras suara yang sedang suci di dalam. Hanya orang suci semuanya. Di negeri kami banyak masyarakat melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin, merusak lingkungan. Apa hukumnya Pak Ustaz? Nanti di akhirat dia akan minta izin kepada seluruh orang di Kuantan Singingi yang kena banjir, yang rusak alamnya. Dia akan minta izin. Solatnya hilang, puasanya hilang, sedekahnya melayang karena dia sudah berbuat zalim pada orang. Berapa penduduk Kuantan Singingi? 300.000 sekian orang. Maka dicarinya nanti di padang mahsyar, minta izin satu-satu. Maafkan aku sudah merusak sungai, maafkan aku sudah buat banjir, maafkan aku, maafkan. Nah, maka bagaimana cara minta maafnya itu? Sedangkan di dunia ini ada, di dunia ini kalau saya silap salah sama bapak ibu, payah saya mau jumpa bapak ibu, apalagi di akhirat, di padang mahsyar, di padang panjang aja payah kita jumpa. Apakah meminjam uang di bank untuk pergi haji termasuk riba? Bank konvensional riba, bank syariah tidak riba. Ada fatwa DSN syariah, Dewan Syariah Nasional. Akadnya akad permodalan. Beda haram sama tak haram, beda riba sama tak riba terletak pada akadnya. Oleh sebab itu alihkanlah tabungan ke bank syariah. Ustaz Somad tabungannya di mana? BRI Syariah. Gaji saya ditransfer melalui BRI Syariah. Saya menabung di BSM Syariah, Bank Syariah Mandiri. Saya juga menjadi tim sosialisasi Bank Riau Kepri Syariah. Beralihlah ke Bank Syariah. Operasi simpan pinjam bagaimana Pak Ustaz?
Bapak kumpul sejuta, 100 orang, maka terkumpul duit 100 juta. Siapa yang mau minjam buka usaha, pinjam 5 juta, bayar 5.500.000, pinjam 10 juta, bayar 11 juta. Nanti setahun dikumpulkan hasilnya dibagi lagi. Riba, haram. Kalau mau buat koperasi syariah, nanti akadnya mudharabah bagi hasil. Apa beda mudharabah sama riba? Kalau riba, untung tak untung, yang penting dapat duit. Kalau mudharabah syariah, sama-sama untung dapat, tapi kalau rugi tak dapat. Ini saya pinjam duit kamu, saya mau ternak ayam. Nanti kalau untung, maka kita bagi hasil. Tapi kalau rugi, kita tanggung bersama. Kebetulan ayamnya semangat, bertelur beranak, untung. Yang satu lagi ayamnya stres. Nampaknya ayam-ayam cewek cuek aja. Akhirnya mati, rugi. Oleh sebab itu bangkit adrenalin, semangat. Pak Haji pinjam duit 100 juta, saya mau ternak ayam, saya mau ternak lele dumbo, saya mau buat ini. Setelah dia pinjamkan duit, Pak Haji semangat mendoakan, ya Allah, orang yang pinjam duit kemarin semangat kalau dia kerja, kalau dia tak kerja tak balik duit 100 juta nanti, ya Allah. Makin bangkit semangat. Oleh sebab itu maka kembangkan ekonomi syariah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. Selamatkan kami dalam agama, akidah anak-anak kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa puasa Ramadan ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami menurut tuntunan Quran dan Sunnah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah. Wa taubatan qabla al maut, beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika kami mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran, jadikan anak-anak kami para penghafal Quran. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan, jadikan Kuantan sing ingin negeri yang aman, tentram, rezeki terbuka dari segala penjuru ya Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri ini aman sentosa dan Allah menurunkan ampunan ya Allah. Allahumma ansur ulata umurina, Bapak Bupati kami, Bapak DPR kami, Bapak Polisi kami, Bapak Kejaksaan kami, Bapak-bapak pejabat kami, berikan mereka istiqomah menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Jauhkan mereka dari pengkhianatan ya Allah. Allahumma ansukna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, hendaknya yang keluar terakhir dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Demikian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
pemerintah daerah Kabupaten wa kulli mujahidin